Halo semuanya, kembali lagi bersama 2%. Pada episode kali ini kita masih sama membahas seputar latihan soal SKB Administrator Kesehatan untuk CPNS 2021. Di mana ini melanjutkan latihan-latihan soal yang sebelumnya ya. Langsung saja, yuk kita bahas latihan soal yang pertama yuk. Oke, soal nomor 1 yaitu adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan disebut sebagai A. SOP AP, B. Administrasi pemerintahan, C. SOP administratif, D. SOP teknis, E. SOP. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah SOP administratif. Nah, untuk penjelasannya nanti akan dibahas di soal selanjutnya ya. Kita lanjut aja dulu. Apa itu SOP administratif, apa itu SOP teknis, dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan dulu ya. Jadi kalau untuk SOP administratif itu adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci. Nah, ini menjadi poin yang harus diperhatikan. Menjadi ciri khas SOP administratif adalah standar prosedur yang bersifat umum dan tidak rinci. Nah, itu menjadi kata kuncinya ya. Oke, kita lanjut. Prosedur yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan disebut sebagai A. SOP AP, B. SOP, saya ulangi, B. Administrasi pemerintah, C. SOP administratif, D. SOP teknis, E. SOP. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah SOP teknis. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dibahas di soal selanjutnya ya. Yang jelas untuk prosedur yang sangat rinci, nah ini kebalikan yang tadi ya. Ini prosedurnya sangat rinci dan kegiatannya dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. Nah, itu menjadi ciri khas dari SOP teknis. SOP teknis ya. Teman-teman harus perhatikan kata kuncinya. Jadi kata kuncinya itu yang sangat rinci. Oke, lanjut. Soal nomor 3 yaitu standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut dengan atau disebut sebagai A. SOP AP, B. Administrasi pemerintahan, C. SOP administratif, D. SOP teknis, E. SOP. Ya, silahkan teman-teman jawab terlebih dahulu. Jawabannya adalah SOP AP. Nah, nanti penjelasannya di soal selanjutnya ya. Jadi SOP AP itu adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut ya. Soal nomor 4 yaitu SOP pengujian sampel di laboratorium, SOP pengagendaan surat, dan SOP pemberian disposisi disebut sebagai A. SOP AP, B. Administrasi pemerintahan, C. SOP administratif, D. SOP teknis, E. SOP. Silakan teman-teman jawab. Oke, jawabannya adalah SOP teknis. Ya, ini kita akan membahas dulu ya seputar SOP teknis ya. Di mana SOP teknis ini pada umumnya dicirikan dengan satu, pelaksana kegiatan berjumlah satu orang
atau satu kesatuan tim kerja, atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu. Nah, itu menjadi ciri dari SOP teknis. Lalu, ciri yang kedua adalah berisi langkah rinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman. Ini yang biasanya menjadi ciri khas dari SOP teknis. Lalu SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut pelaksana tunggal yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dengan peran yang sama pula antara lain. Untuk dalam bidang kesehatan itu seperti pengoperasian alat-alat medis, terus penanganan pasien pada unit gawat darurat, terus medical check up dan lain-lain. Jadi seputar yang relatif sama ya dan dengan penanganan yang sama. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. SOP pelayanan pengujian sampel di laboratorium, SOP penanganan surat masuk, dan SOP penyelenggaraan BIMTEK merupakan contoh SOP. A. SOP AP, B. Administrasi pemerintahan, C. SOP administrasi, D. SOP teknis, E. SOP. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah SOP administrasi, yaitu yang C. Untuk pembahasannya, untuk SOP administrasi ini pada umumnya dicirikan dengan satu, pelaksana kegiatan berjumlah banyak. Nah, ini sangat berbeda dengan SOP teknik ya, yang jumlah pelaksananya tunggal ya. Untuk SOP administratif, pelaksana kegiatannya berjumlah banyak atau lebih dari satu aparatur atau lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal. Lalu untuk ciri yang kedua adalah berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan. Jadi SOP administratif itu tidak menggambarkan bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut. Itu yang menjadi ciri, yaitu masuk salah satu contohnya itu SOP pelayanan pengujian sampel di laboratorium, SOP penanganan surat masuk, dan SOP penyelenggaraan BIMTEK. Nah, itu juga termasuk dalam SOP administrasi. Kita lanjut. SOP yang menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan terbagi menjadi A. SOP final dan parsial, B. SOP general dan spesifik, C. SOP makro dan mikro, D. SOP administrasi dan SOP teknis, E. SOP AP. Ya, silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah SOP final dan parsial ya. Jawabannya A. SOP yang menurut cakupan dan kelengkapan kegiatan terbagi menjadi SOP final. Apa sih SOP final? Itu adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Lalu, dan SOP parsial. Untuk SOP parsial itu adalah SOP yang berdasarkan cakupan kegiatannya belum menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final, sehingga kegiatan ini masih memiliki rangkaian kegiatan lanjutan. Nah, ya, masih ada rangkaian kegiatan lanjutan yang mencerminkan produk utama akhirnya. Nah, itu dari cakupan dan kelengkapan kegiatan terbagi menjadi SOP final dan parsial. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Salah satu format umum SOP. Nah, ini yang harus dipahami banget ya, ini salah satu format umum SOP karena ini dalam penyusunan SOP sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah langkah kompleks, B. Simple step, C. Tahapan tidak berurutan, D. Gambar, E. Diagram. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Yang mana format umum SOP?
Ya, jawabannya adalah simple step, yaitu yang B ya. Di mana format umum SOP itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tuh langkah sederhana atau simple steps. Lalu tahapan berurutan. Terus yang ketiga adalah grafik. Yang keempat adalah diagram alir atau sering disebut dengan flowchart. Ya, jadi ada 4 jenis format umum SOP ya. Teman-teman harus ingat banget ini, karena dalam pembentukan SOP sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Salah satu simbol dalam dasar flowchart yaitu A. Simbol balok, B. Simbol lingkaran, C. Simbol oval, D. Simbol kotak, E. Simbol segitiga. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu yang masuk dalam simbol dasar flowchart. Ya, jawabannya adalah simbol kotak, di mana simbol dasar flowchart terdiri dari 4 simbol, yaitu simbol kapsul atau terminator, terus simbol kotak, proses, simbol belah ketupat, decision, dan simbol anak panah atau arrow. Nah, di simbol dasar flowchart itu terbagi menjadi 4. Itu kapsul, kotak, belah ketupat, dan anak panah. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah 2 soal yang menjadi PR buat teman-teman buat latihan soal. Biar teman-teman juga berusaha mencari jawaban sendiri, biar rasa ingin tahu itu akan membuka wawasan lebih luas buat teman-teman. Yaitu soal yang pertama, yaitu simbol kapsul dalam flowchart mendeskripsikan tentang. Nah, ini kita membahas dari simbol-simbol tadi itu maknanya apa sih, kok ada kotak, kok ada kapsul, ada anak panah ya. Nah, dan kok ada belah ketupat. Nah, itu apa sih makna-maknanya? Ini biar teman-teman juga membuka dan mencarinya sendiri sehingga dapat lebih jelas dalam memahami apa itu flowchart, apa itu makna simbol-simbolnya. Oke, soal yang pertama, simbol kapsul dalam flowchart mendeskripsikan tentang A. Kegiatan mulai dan berakhir, B. Proses atau kegiatan eksekusi, C. Kegiatan pengambilan keputusan, D. Arah kegiatan atau arah proses kegiatan, E. Hubungan antar simbol yang berbeda halaman. Oke, soal nomor 2 yang jadi PR buat teman-teman cari sendiri. Simbol belah ketupat dalam flowchart mendeskripsikan tentang A. Kegiatan mulai dan berakhir, B. Proses atau kegiatan eksekusi, C. Kegiatan pengambilan keputusan, D. Arah kegiatan atau arah proses kegiatan, E. Hubungan antar simbol yang berbeda halaman. Nah, ini teman-teman dapat jawab, tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti pada video selanjutnya akan dijelaskan mana jawaban yang tepat dari 2 pertanyaan PR ini. Ya, itu tadi soal pembahasan pada latihan soal part 2 ya, seputar SKB Administrator Kesehatan untuk CPNS 2021. Semoga teman-teman yang menyimak dan sama-sama belajar dalam platform kelompok belajar kali ini dapat mendapatkan gambaran seputar bagaimana sih nanti soal-soal yang akan keluar pada SKB Administrator Kesehatan 2021. Ini hanya sebagai gambaran ya. Untuk belajar lengkapnya teman-teman harus membaca juga materi-materi yang seputar apa yang kita bahas pada episode kemarin dan episode kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya akan terus kami update pada video-video selanjutnya. Jadi teman-teman terus pantengin aja secara berkala video-video kami. Buat bila dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.